got some motherfucking design on right now. Every time, bring it down, make it come with a 3 old thoughts, new block, wear that. Selamat malam semuanya. Jadi kita berlanjut ke part 2 untuk pembelajaran parafrase. Dan kemarin udah saya jelaskan gimana cara pengertian sama apa tujuan dan fungsi dari parafrase. Harusnya di pertemuan yang kedua ini kalian udah ngerti sama apa yang dijelaskan minggu lalu. Jadi untuk di pertemuan kedua ini kita akan latihan contoh soal aja. Di sini ada 3 contoh soal. Pertama-tama kita kenalkan dulu. Kita dari grup 345 dengan anggota Elvara Nita Purba, ada Valerin, Rizka, dan saya sendiri Christopher. Langsung saja ke soalnya. Contoh soal yang pertama. Adapun kutipan ini diambil dari buku Applied Science Publisher Ltd, Editor Barking England. Buku yang ini bercerita tentang uji ranking, yang dimana dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. The term descriptive is applied to sensory tests which are intended to quantify and strip or describe the differences between samples. Such tests are usually classified as ranking, scoring, ranking, and profiling. Kalau kalian ubah ke bahasa Indonesia, terus juga kalian parafrase lagi, itu sama aja artinya dengan tidak memparafrase. Jadi setelah kalian transfer ke bahasa Indonesia, kalian ubah lagi kata bahasanya seperti cara prosedur parafrase kemarin. Contohnya jadi seperti ini. Uji ranking termasuk dalam salah satu metode pengujian yang bertujuan untuk menggambarkan perbedaan yang terdapat dalam sampel dengan menggunakan sensori. Jadi dia udah berubah kata-katanya, strukturnya, walaupun sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi nggak boleh dibuat mentah-mentah gitu. Saya lihat kan bentukannya gimana. Jangan lupa juga setelah kita mengutip sebuah kutipan teks dari sebuah buku atau jurnal, kita harus buat catatan kakinya di bawah yang menandakan bahwa kita itu mengutip kalimat yang sudah diparafrase sehingga tidak ada lagi plagiarisme. Itu soal contoh soal nomor 1, kira-kira ada yang mau tanyakan atau enggak? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 adalah kutipan dari jurnal yang berbahasa Indonesia dengan judul Pengolahan Beras sebagai bahan baku pembuatan es pleret oleh Niati DKK. Kalimat yang dikutip itu berbahasa Indonesia, yaitu jumlah produksi beras yang cukup tinggi dibutuhkan. Jadi baca sampai bawah. Setelah dibaca, kira-kira kalian bisa nggak salah satu dari kalian menyebutkan kalimat yang udah diparafrase dan bagaimana? Karena kalian harus latihan juga, jadi mana tahu ada dari sini aja kalian bisa parafrase, nanti kedepannya juga ada bisa. Kenapa? Kenapa Elvara? Nggak dengar. Kalau nggak ada, sudah tetap aja kita samakan seperti tata cara tahun lalu, minggu lalu. Kita ubah struktur bahasanya, kita ubah juga kalimatnya menjadi kalimat pasif aktif. Kita gunakan sinonim, kita gunakan hal-hal yang mengubah bentuk kata, dan kita persingkat juga sehingga orang lain membacanya lebih mudah lagi dan enggak bertele-tele. Jumlah produksi beras yang tinggi dibutuhkan. Di sini dikasih tahu kalau tepung beras, produk turunan beras biasanya ada tepung beras, bihun, kerupuk, dan sebagainya. Kita ubah lagi bahasa menjadi adapun salah satu produk olahan yang dapat digunakan dengan menggunakan beras sebagai bahan baku utama dan pembuatan adalah tepung beras. Jadi di sini kan harusnya kalimat yang kedua di sini juga jadi kalimat pertama yang di sini, sehingga dia nggak terlalu terlihat bahwa itu mengopas semuanya gitu. Dari sini lagi tepung beras merupakan partikel beras yang telah dihaluskan dengan alat giling. Ini dibuat di kalimat akhir. Tepung beras diolah dengan cara melakukan penghancuran sehingga diperoleh beras yang telah halus dengan ukuran yang lebih kecil. Sedangkan di sini dia cuma dibuat kata-katanya di penjelasan aslinya yang telah dihaluskan dengan alat giling. Sedangkan yang sudah diparafrase dengan benar itu dihancurkan dengan cara melakukan penghancuran sehingga diperoleh beras yang telah dihalus dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi kata penggilingan itu diganti dengan penghancuran. Seperti yang sudah dipelajari minggu lalu bahwa kita harus mengubah kata-katanya dengan sinonim. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Ini ada artikel jurnal The Cost Rate Median, a way to incorporate site information in the assessment of the samples, karya Mark Shader dan kawan-kawan.
Di sini dia sudah berbahasa Inggris. Jika sudah diterjemahkan, nanti dia akan menjadi seperti ini. Panjang kan? Ini masih mentahnya ya. Kayak teks yang kalian kutip tadi itu langsung kalian translate, ini hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya setelah kalian translate ini langsung kalian letakkan aja di karya kalian, dilaporkan segala macam, itu nanti bakal menyebabkan plagiarisme sehingga nggak terlalu sehingga itu dapat mempengaruhi laporan kalian, bukannya gimana, itu nggak diperbolehkan ya. Jadi terus orang juga membacanya nanti bakal bosan kayak, oh ini sama aja sama terjemahkan gitu. Jadi buat apa dibaca ulang, mending baca aja dari ini bahasa Inggris. Jadi karena minggu lalu kita belajarnya bahwa parafrase fungsinya juga untuk memperpendek, mendapatkan hasil yang lebih mudah untuk dibaca dan nggak bertele-tele. Lalu kita parafrasekan lagi bahasa Indonesia yang sudah kita terjemahkan tadi. Ini dia contohnya kalimat yang parafrase. Evaluasi sensori merupakan satu metode yang digunakan dalam menentukan kualitas produk dengan mendeskripsikan atau mengevaluasi produk oleh panelis. Ada beberapa variasi skala pengukuran suatu produk seperti 1, 3, atau 5, dan seterusnya. Seperti yang di sini tadi, dari salah satu sampai ke uji penerimaan, ini kan panjang tuh. Orang pasti bacanya bakal butuh waktu juga. Jadi dia juga bakal lebih singkat lagi, lebih ringkas lagi. Terdapat beberapa variasi skala pengukuran suatu produk seperti 1 sampai 5, 1 sampai 7, dan seterusnya. Jadi orang ngebacanya juga bakal nggak bosan. Bacanya juga, oh ini langsung gini ya ringkasannya, oh paham gitu. Jadi banyak tujuan parafrase, nggak cuma menghindari plagiarisme, tapi juga membantu orang untuk memahami teks seperti yang sudah kita baca di minggu lalu. Pokoknya jangan pernah kalian kalau ada dapat jurnal atau buku bahasa Inggris, terus kalian tempel aja mentah-mentah, nggak boleh kayak gitu, sama aja itu artinya. Mau gimana pun tetap diakhiri dengan kaki, karena kaki itu menandakan kepemilikan jurnal yang kita kutip. Oke, jadi kita udah melihat 3 contoh soal dari contoh soal parafrase yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kira-kira dari kalian ada nggak yang masih kalian kurang mengerti atau ada yang mau kalian tanya terkait contoh soal parafrase yang sudah kita lihat tadi? Ya, silahkan Rizka. Saya ingin bertanya, Kak. Tadi kan dibilang kalau misalnya parafrase itu bisa mengubah katanya. Nah, kan ada kata yang kita kesulitan untuk cari sinonimnya. Misalnya itu gluten. Bisa nggak, Pak, kata gluten itu diubah dengan pengertian gluten itu sendiri gitu. Jadi kata-katanya itu ditambah. Pertanyaannya bagus ya. Itu bisa. Kan nggak semua kata kan bisa bukan dari kata dan dari persamaannya. Karena kan biasa kan kata benda itu kan sinonimnya dikit. Jadi kalau boleh kalian itu ubah bahasanya menjadi pengertiannya. Tapi nggak boleh kebanyakan. Maksudnya jangan berlebihan kalian mengubah kata yang nggak ada sinonimnya. Jadi kayak tadi gluten kan nggak punya sinonim. Jadi kalian tambah aja di kalimatnya kayak gluten adalah campuran amor yang berasal dari protein yang terdapat pada tepung terigu. Cukup sampai itu aja, nggak usah lebih banyak lagi. Karena kan kalau nanti kebanyakan juga bakal lebih panjang kan teks yang kalian kutip. Jadi cukupnya aja kalau misalnya nggak bisa dapat sinonimnya. Kira-kira mengerti kan? Bisa. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan kalau kurang jelas terkait parafrasenya? Sudah, Pak. Oke, kalau udah mengerti semua, mungkin kita cukupkan aja sampai di sini kelas parafrase kita yang kedua. Kalau ada, semoga yang tadi saya bilang ke kalian bisa berguna buat kalian ya, buat orang yang menonton juga. Itu aja dari aku. Maaf kalau salah kata. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Audio Jungle.